semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella Wirna Butar-Butar, NIM A1C120009. Baiklah, di sini dalam video ini saya akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan materi matematika dasar 2. Jadi tanpa lama-lama, mari simak video berikut ini dan selamat menonton. Sebelum memasuki pembahasan soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi-materi apa saja yang berkaitan dengan matematika dasar 2. Pertama, itu adalah teorema dasar kalkulus, mencakup integral tak tentu dan integral tentu. Kedua, ada fungsi transenden yang mencakup fungsi logaritma natural, fungsi eksponen asli dan umum serta turunannya, fungsi inverse logaritma dan turunannya. Dan terakhir adalah teknik pengintegralan yang mencakup metode substitusi dan metode parsial. Pertama, materi pertama yang akan kita bahas adalah teorema dasar kalkulus, yaitu integral. Integral ini dapat dipandang sebagai balikan atau inverse dari turunan, sehingga integral sering disebut sebagai anti turunan. Integral ini ada dua, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Integral tak tentu ini memiliki rumus dasar. Rumus dasarnya yaitu jika f aksen x sama dengan fx dan f kontinu, maka integral fx dx sama dengan fx ditambah c dengan rumus-rumus dasarnya, yaitu pertama, integral ax ditambah b n dx sama dengan 1 per a dalam kurung n ditambah 1. Kedua, integral a dx sama dengan ax ditambah c. Ketiga, integral ax pangkat n dx sama dengan a per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Jadi di sini ini sebenarnya adalah pangkat n, saya salah dalam pengetikan. Ax ditambah b pangkat n dx sama dengan 1. 1 itu adalah koefisien per a dalam kurung n, pangkat n ini kita tambah dengan 1. Ini juga fa dx. Ax ditambah c. Lalu kita juga mempunyai rumus integral fungsi trigonometri. Rumus ini kita bisa lihat sendiri beberapa rumus dasar dari integral fungsi trigonometri. Itu pertama ada integral sin x dx sama dengan min cos x tambah c. Itu juga bisa kita perluas rumusnya menjadi integral sin ax ditambah b dx sama dengan min 1 per a cos ax ditambah b ditambah c. Nah, 1 ini kita dapat dari koefisien dari sin ax tambah b ini adalah 1 per a cos ax ditambah b ditambah c. Nah, ada juga integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. Ini juga bisa kita perluas menjadi integral cos dalam kurung ax tambah b dx sama dengan 1 per a sin ax tambah b tambah c. Begitu juga selanjutnya, ini rumus dasar integral fungsi trigonometri ini harus kita hafal agar bisa memudahkan kita dalam mengerjakan integral dalam bentuk fungsi trigonometri. Baiklah, langsung saja ke pembahasan soalnya. Pertama adalah tentukan integral dari a. Integral 2x ditambah 3 per akar 3x kuadrat ditambah 9x kurang 1 dx. Nah, ini 3x kuadrat tambah 9x kurang 1 ini bisa kita anggap sebagai t. Maka turunan dari 3x kuadrat tambah 9x tambah 1 ini adalah 3x kuadrat ini turunannya adalah 6x. 3 kali 2, 6. 2 kurang 1 adalah 1. Jadi 6x ditambah 9x, turunan dari 9x itu 9. dx 1 ini turunannya adalah 0. Jadi tidak usah kita tulis lagi. 6x tambah 9 dx sama dengan dt. Oleh sebab itu, saya bikin seperti ini. Saya saya pakai cara perkalian pemfaktoran agar bisa memudahkan kita dalam mengeliminasi bilangan-bilangan yang tidak kita perlukan pada saat pengerjaan soal yang akan kita bahas nanti. Jadi 3 ini kita keluarkan.
2x ditambah 3 dx sama dengan dt. Jadi 2x tambah 3 dx, 3 ini kita pindah ruaskan, jadi 1/3 dt. Lalu kita bisa langsung masukkan ke rumusnya, integral 2x ditambah 3 per akar 3x kuadrat tambah 9x kurang 1 dx sama dengan integral. Nah, 2x tambah 3 dx ini adalah 1/3 dt. Kita langsung tulis 1/3 dt per akar ini 3x kuadrat tambah 9x kurang 1 ini langsung kita tulis sebagai bentuk t. Lalu kita akan mendapatkan hasil 1/3. 1/3 ini kita pindahkan ke depan. Integral dari t, karena akar t ini adalah 2, jadi kita bikin di sini t min setengah. Beda kalau misalnya nanti akarnya di sini 3. Kalau akarnya 3, maka t sama dengan t pangkat 1/3. Nah, akar t ini akan kita pindahkan ke atas, oleh sebab itu t ini adalah min 1/2 dt. Sudah jelas ya? Jadi, kita akan mendapatkan hasil yaitu 1/3 integral dari t minus 1/2 ini adalah 2t pangkat 1/2 ditambah c. Ini kenapa bisa kita dapat yang ini? Itu kita lihat dari ini, integral dari t minus setengah sama dengan koefisien dari t pangkat min 1/2 ini adalah 1 per pangkat min 1/2 kita tambahkan dengan 1 dikali t pangkat min 1/2 ditambah 1, maka hasilnya akan dapat 2t pangkat 1/2. Maka ini adalah hasilnya 2 kali 1, 2/3. Ini kita kembalikan lagi ke semula, t setengah ini menjadi bentuk akar lagi. T ini kita ubah lagi menjadi 3x kuadrat ditambah 9x kurang 1 ditambah c. Maka ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya. Baiklah, memasuki materi berikutnya yaitu integral tertentu dengan rumus integral dari A ke B fx dx sama dengan, atau biasa kita sebut sebagai integral fx dengan batas atas A dan batas bawah B sama dengan, untuk mencarinya yaitu fb dikurang fa. Langsung ke contoh soal, tentukan hasil dari A sama A yaitu integral sin 3x tambah cos x dengan batas atas pi dan batas bawah 0. Jadi kita bisa mencarinya yaitu integral f batas atas dan 0 batas bawah sin 3x dx ditambah integral cos x dengan batas atas pi dan batas bawah 0 lalu sama dengan integral dari sin 3x adalah 1/3 cos 3x dengan koefisiennya 1, A-nya 3, cos 3x. Jangan lupa bikin batas atasnya yaitu pi dan batas bawahnya yaitu 0. Ditambah integral dari cos x yaitu sin x dengan batas atas pi dan batas bawah 0. Lalu didapatlah hasil 1/3 cos 3 pi x ini kita ganti jadi pi dikurang 1/3 cos 3 x ini ganti jadi 0, 3 kali 0 itu 0 ya, ditambah sin x ini ganti jadi pi dikurang sin x ini diganti jadi 0 sama dengan minus, ini saya taruh di depan, minus 1/3 cos 3pi tambah 1/3 cos 0. Karena sin 180 adalah 0 dan sin 0 adalah 0, jadi ini kita coret. Nah, didapatlah hasilnya yaitu sama dengan min 1/3 cos 3pi
Pi ini nilainya adalah minus 1, ditambah 1/3 cos 0, cos 0 ini nilainya adalah 1, sama dengan minus 1/3 kali minus 1 sama dengan 1/3, 1/3 kali 1 itu 1/3, dapatlah hasil per 3. Lanjut. Yang nomor B, yang B ya, diketahui integral X kurang 1 pangkat 2 dengan batas atas P dan batas bawah 1 dx sama dengan 2/3. Nilai P memenuhi adalah nih, P ini, batas atas ini yang harus kita cari. Jadi kita bisa mencarinya dengan integral dari X dikurang 1 pangkat 2 itu adalah 1/3 X kurang 1 pangkat 3. Kenapa? Karena koefisiennya X kurang 1 pangkat 2 ini adalah 1 per pangkat 2 ini tambahkan 1 makanya 3. X dikurang 1 pangkat 2 tambah 1 jadi 3. Dengan batas atas P dan batas bawah 1 sama dengan 2/3. Lalu 1/3 kita taruh di luar. Dan X ini kita ganti jadi P kurang 1 pangkat 3 kurang X ini kita ganti jadi 1 kurang 1 pangkat 3. Sama dengan 2/3. Lalu 1 kurang 1 ini adalah 0. 0 pangkat 3 adalah 0. Jadi ini kita. Nah, karena P kurang 1 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 3 itulah 6, tambah 2, 8/3. Nah, 1/3 ini kita pindah ruaskan jadi 8/3 bagi 1/3. Karena kita mau mengalihkan jadi 8/3 kali 3/1 kita balik. Dapatlah hasil P kurang 1 pangkat 3 sama dengan 8. Hasil dari ini adalah 8. P kurang 1 sama dengan akar 3 dari 8. P kurang 1 jadinya adalah 2, maka P adalah 3. Ini adalah hasil akhirnya. P. Jadi, kesimpulannya, integral tentu dan tak tentu itu hanya dibedakan oleh batas. Tetapi dalam proses pengintegralannya tetap menggunakan aturan yang sama. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu fungsi transenden. Pertama adalah fungsi logaritma. Dengan rumus integral 1/u du sama dengan ln u. Kedua, fungsi eksponen dengan rumus integral e pangkat u du sama dengan e pangkat u tambah c. Ketiga, fungsi inverse dengan rumus f inverse x sama dengan f inverse y. Lalu kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan hasil dari A, integral 5/2x tambah 7 dx. Maka kita bisa mencari u sama dengan 2x tambah 7. Ini, u ini kita 2x tambah 7, turunan dari u adalah 2 dx, maka kita bisa dapatkan dx-nya sama dengan du/2. Lalu kita langsung masuk ke dalam rumusnya. Integral 5/2x tambah 7 ini yaitu kita tulis u dikali dx ini adalah du/2. Lalu kita dapat hasilnya 5/2. 5/2 ini kita letakkan di depan. Integral dari 1/u. Jadi ini sisanya tinggal 1/u dikali dengan du. Sama dengan 5/2. Nah, integral dari 1/u du ini sama dengan fungsi logaritma. Didapatkan hasil ln u. Jadi kita langsung masukkan 5/2 kali ln u ditambah c. Lalu dapatlah hasilnya 5/2 ln u-nya ini kita langsung ubah menjadi 2. Itu integral dari x kali e pangkat minus 3x kuadrat dx dengan batas atas 3 dan batas bawah 1. Maka kita bisa mencarinya yaitu dengan menggunakan metode substitusi. U itu kita anggap adalah minus 3x kuadrat. Maka turunan dari U adalah minus 6x dx. Minus 3 kali 2 itu minus 6. 2 kurang 1, 1. Jadi minus 6x dx. Dx sama dengan du per min 6x. Oke. Selanjutnya,
Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Integral X kali E punya min 3X kuadrat ini kita ubah dalam bentuk U kali dx ini yaitu du per minus 6X. Jadi di sini 1 per minus 6. 1 per minus 6 ini kita letakkan di depan. Lalu integral dari E pangkat U kali DU sama dengan minus 1 per 6 integral dari EU. Integral dari EU ini sama dengan fungsi eksponen, yaitu hasilnya ialah E pangkat U. Jadi kita langsung masukkan E pangkat U dengan batas atas 3 dan batas bawah adalah 1. Maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu min 1 per 6 E. Langsung kita ubah U-nya menjadi min 3X kuadrat dengan batas atas 3 dan batas bawah 1. Lalu sama dengan min 1 per 6 dalam kurung E pangkat min 3. X itu kita ubah menjadi 3, jadi 3 kuadrat dikurang E pangkat min 3. X itu kita ubah jadi 1 menjadi 1 pangkat 2. Oke, langsung sama dengan min 1 per 6 dalam kurung E pangkat 3 kali 3 itu 9, 9 kali min 3 itu min 27, dikurang E 1 kali 1 itu 1, kali min 3 itu min 3, jadi E pangkat min 27 kurang E pangkat min 3. Maka inilah hasilnya, min 1 per 6 dalam kurung E pangkat min 27 kurang E pangkat min 3. Oke. Soal selanjutnya itu adalah yang ke C ya. Jika fx sama dengan AX tambah B per X kuadrat ditambah 1 dengan F0 sama dengan F aksen 0 dan F aksen min 1 sama dengan 1, maka berapa A tambah B-nya? Nah, ini adalah syaratnya ya. Kita di sini mempunyai syarat F0 sama dengan F aksen 0, maka tentukan A tambah B-nya. Oke, nanti kita bisa mencari, karena ini adalah rumus dengan rumus dua fungsi ya. Jadi kita bisa memakai rumus rantai, yaitu Fx sama dengan U per V menjadi F aksen X atau turunan dari Fx-nya sama dengan U aksen V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Oke, langsung kita masukkan U-nya itu adalah AX tambah B. Ya, Fx itu kan U per V, jadi ini adalah U-nya. Ini adalah U-nya, dan ini adalah dapatkan A kali 0 itu 0, 0 kali 0 itu 0, jadi ini coret. Jadi kita dapat B per 1 sama dengan A, ini 0 kali 0, 0 tambah 1, jadi 0, A tambah 0 tambah 1 ya, kurang A kali 0 itu 0 tambah B, 0 tambah B, 2 kali 0, 0 per 0 tambah 1 pangkat 2. Jadi kita bisa dapatkan hasilnya B per 1 sama dengan A per 1. Nah, ini oke. Jadi kita dapat A per 1. Maka B itu sama dengan A. Itu artinya nilai B itu sama dengan nilai A. Oke, lanjut ke syarat kedua, yaitu jika F aksen min 1 sama dengan 1. Nah, jika F aksen min 1 itu sama dengan F aksen X, maka X ini kita ganti jadi min 1. Ganti semuanya jadi min 1 sama dengan 1. Lalu kita langsung operasikan, langsung kalikan ke dalam. Min 1 kali 1, 1. Tambah 1, 2, 2A. Oke. Min 1 kali A, min A. 2 kali min 1, min 2. Min 2 kali min A. Min 2 kali A jadi min 2A. Oke. B kali min 2 jadi min 2B. Min 2B karena ketemu di min jadi plus. Min ketemu min jadi plus. Per min 1, jadi 1 ya, 1 tambah 1 2, 2 pangkat 2 4. Oke, sama dengan 1. Maka ini kita coret itu adalah 4.
Oke, itu adalah hasil akhirnya. Lanjut ke soal nomor D, masih transenden ya. Diketahui f aksen x dan g aksen x merupakan hasil turunan berturut-turut dari fx dan gx. Jika f1 sama dengan min 4, f aksen 1 sama dengan min 2, g1 sama dengan 9, dan g aksen 1 sama dengan 1, maka nilai g per f aksen sama 1 sama dengan berapa? Titik-titik. Berarti kita bisa tahu kalau x itu adalah 1. Karena ini masih tipe soal turunan, jadi kita memakai rumus rantai seperti fx sama dengan u per v, yang jika diturunkan menjadi u aksen kali v kurang u kali v aksen per v kuadrat. Nah, jadi G ini adalah U, F ini adalah V. Jadi kita bisa mengumpamakan hal ini. F1 sama dengan min 4 itu kita umpamakan jadi V. F aksen 1 sama dengan minus 2 ini kita umpamakan jadi V aksen. G1 sama dengan 9 kita umpamakan jadi U. G aksen 1 sama dengan 1 kita umpamakan jadi U aksen. Karena G itu U, karena F itu V. Oke, langsung ke masukkan ke dalam rumusnya. Jadi G per F aksen 1 itu sama dengan U itu adalah U aksen itu adalah 1 dikali V itu adalah minus 4 dikurang U adalah 9 dikali V aksen adalah minus 2 per V kuadrat itu adalah min 4 kuadrat. Oke, jadi didapatlah hasilnya 1 kali min 4 itu min 4, min 9 kali min 2 itu plus 18, per min 4 kuadrat itu sama dengan 16. Jadi hasilnya 14 per 16 jika disederhanakan sama dengan 7 per 8. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu tentang inverse. Tentukan inverse dari A, fx sama dengan min 2x per 5x kurang 3. Oke. Kita bisa mencarinya. Fx sama dengan min 2x per 5x kurang 3. Karena fx itu sama dengan y, maka fx itu kita ganti dengan y. Maka y sama dengan min 2x per 5x kurang 3. Terus 5x dikurang 3 ini kita kali dengan y, pindah ruas, y kali 5x kurang 3 sama dengan min 2x. Min 2x ini kita kalikan ke dalam 5xy kurang 3y. Jadi 5xy ini kita pindah ruas menjadi min 5xy sama dengan min 3y. Lalu ini kita faktorkan jadi x kali min 2 kurang 5y. Hal ini kita lakukan untuk bisa mendapatkan nilai dari x tersebut. Lalu x sama dengan min 3y, min 2 kurang 5y ini kita pindah ruaskan jadi min 3y dibagi min 2 kurang 5y. Nah, dapatlah hasilnya ini, lalu x ini kita ubah menjadi f inverse y sama dengan min 3y per min 2 kurang 5y. Maka f inverse x adalah ini seharusnya min 3x min 2. Nah, ini seharusnya pengetikan 3y 5y. Oke, lanjut ke soal yang B. F aksen x dari fx sama dengan ln cos x sama dengan. Nah, untuk mengetahui rumus ini kita memakai rumus dx dalam kurung ln ux sama dengan 1 per ux kali dx. Dx ini adalah turunan dari si ux nya. Jadi, kita bisa mengetahui turunan dari fx sama dengan, langsung masukkan sesuai rumus 1 per ux ini adalah cos 3x-nya, cos 3x, oke. Dx turunan dari ux. Turunan dari ux berarti cos aksen 3x kali 3x adalah turunan dari 3x itu sendiri. Jadi, bisa kita dapat 1 per cos 3x kali turunan dari cos aksen 3x ini adalah min sin 3x kali turunan dari 3x adalah 3.
Maka hasilnya adalah 1 kali min sin 3x kali 3 adalah min 3 sin 3x per cos 3x. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa sin x per cos x ini sama dengan kotan x. Melalui rumus ini kita bisa menyelesaikan persamaan ini, menyelesaikan masalah ini. Jadi hasilnya itu adalah minus 3 kotan 3x. Karena sin x bagi cos x itu sama dengan kotan x. Ini adalah hasil akhirnya. Kita sudah sampai ke materi terakhir, yaitu teknik pengintegralan. Teknik pengintegralan ini ada dua, yaitu pertama teknik substitusi dan kedua adalah teknik parsial. Nah, langsung ke contoh soalnya. Nomor 5, nomor terakhir. A. Tentukan hasil berikut menggunakan metode substitusi. Soalnya, integral U per akar 5 kurang 9x kuadrat dx. Oke. Ini, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus ini. Karena rumus ini merupakan salah satu rumus dasar dari teknik pengintegralan. Oke. Jadi, kita bisa dapat A-nya itu adalah 5. Kita umpamakan 5. Oke, A kuadratnya 5, maka A-nya sama dengan akar 5. Oke. U kuadratnya itu adalah 9x kuadrat, maka turunan dari maka U-nya sama dengan akar dari 9x kuadrat. Oke, sama dengan akar dari 9x kuadrat itu adalah 3x, maka turunan U adalah 3. Maka kita bisa dapat dx sama dengan du per 3. Langsung masukkan ke dalam rumus. Integral du-nya itu adalah 3 per akar A kuadrat kurang U kuadrat. Oke, kali dx-nya itu adalah du per 3. Dan ini kita bisa coret. Ini menjadi du per akar A kuadrat dikurang U kuadrat. Maka bisa kita dapatkan hasil dari integral ini itu sama dengan rumus ini. Oke, rumus ini ya. Langsung kita masukkan sin pangkat min 1 kali U per A tambah C. Menjadi sin pangkat min 1. U-nya ini kita langsung ganti ke 3x per A-nya ini langsung kita ganti ke akar 5 tambah C. Maka ini adalah hasilnya. Lanjut ke soal terakhir. Tentukan hasilnya menggunakan metode parsial. Nah, ini kita disuruh menggunakan metode parsial dari soal integral x pangkat 3 sin x kuadrat tambah 6 dx. Oke. Rumus dari integral metode parsial ini yaitu integral U dv sama dengan U kali V kurang integral V kali du. Nah, jadi kita bisa masukkan dia ke dalam soalnya, yaitu integral x pangkat 3 sin x kuadrat tambah 6 dx itu sama dengan, nah ini x pangkat 3 ini saya saya uraikan menjadi x kuadrat dikali x pangkat 1. Hal ini saya lakukan agar memudahkan dalam melakukan pengerjaan soal yang akan saya kerjakan nanti. Jadi, ini saya uraikan menjadi x kuadrat kali x pangkat 1 sin x kuadrat tambah 6 dx. Oke. U-nya itu, U ini adalah x kuadrat. Nah, ini. Dan dv ini dv. Oke. Maka U 6. Oke. Dan kita dapat jadi 2x. Oke. Sedikit jelek karena saya tidak pakai dx-nya yaitu x. Oke. Dapatlah x ini kita coret. Oke. Tambah lagi. Oke, jadi sama dengan
ini kalikan ke dalam, 2x pangkat 3 kali min setengah sama dengan min x pangkat 3 cos x kuadrat tambah 6 ditambah setengah. Ini integral dari cos itu adalah sin. Jadi min setengah sin x kuadrat tambah 6. Jadi min ketemu min itu adalah plus setengah sin x kuadrat tambah 6 tambah c. Jadi bisa saya ubah setengah sinnya ini saya pindahkan ke depan, terus min 1x pangkat 3-nya ini saya pindahkan ke belakang. Jadi 1/2 sin x kuadrat tambah 6 dikurang x pangkat 3 cos x kuadrat tambah 6 tambah c. Selesai sudah materi kita pada saat ini.